Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan apa itu teknik audit berbantuan komputer. Kita mengenal berbagai macam metode pengumpulan data. Ada observasi, ada survei atau kuesioner, ada juga interview, ada focus group discussion, ada juga dokumen review, yang di dalamnya termasuk yang berbentuk elektronis. TAPK menurut konsepnya termasuk dokumen review. Jadi apa itu teknik audit berbantuan komputer? TAPK sebenarnya merupakan alat bantu. Jadi menjadi salah satu prosedur audit. Ada banyak prosedur lain yang dapat kita lakukan ketika mengaudit. Dan salah satunya adalah TAPK. TAPK ini menggunakan perangkat dan teknik untuk mengaudit aplikasi komputer, serta mengambil dan menganalisis data. TAPK dapat digunakan untuk menguji, baik secara langsung maupun tidak langsung, logika internal dari suatu aplikasi komputer yang digunakan untuk mengolah data. TAPK juga didefinisikan sebagai salah satu teknik yang digunakan untuk audit sistem informasi. Itu adalah pengertian TAPK. Tapi intinya TAPK adalah alat bantu. Karena yang lebih penting adalah proses audit itu sendiri. Jadi ketika berhadapan dengan sistem informasi atau aplikasi komputer, maka kita perlu memakai TAPK ketika kita ingin membaca datanya. Ada pertimbangan untuk memakai TAPK. Yang pertama, Anda perlu memikirkan apa tujuan audit yang mau dicapai. TAPK cocok enggak untuk ini? Kemudian yang kedua, apakah jenis data yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan tersebut? Kemudian yang ketiga, apakah data yang dimiliki oleh klien? Apa saja datanya? Yang keempat, apakah data yang tersedia dalam format yang sesuai? Yang tentu saja sesuai dengan kemampuan membaca data oleh TAPK yang akan kita gunakan. Bila tidak, apakah data tersebut dapat disajikan dalam format yang sesuai, yang mampu dibaca oleh TAPK yang mau kita gunakan. Kemudian yang kelima, apakah sumber informasi yang tersedia? Kepada siapa kita bertanya?
Ada enggak datanya? Yang keenam, apakah TABK yang seharusnya digunakan? Teknik apa? Apa keunggulan dan kelemahannya? Yang ketujuh, apakah tingkatan keterampilan yang tersedia dalam tim audit? Ini juga perlu kita tanyakan karena tidak semua orang menguasai TABK. Kita perlu memastikan apakah ada tim, ada orang, ada auditor yang mampu melakukan TABK. Kemudian yang kedelapan, berapakah biaya yang harus dikeluarkan bila menggunakan TABK? Ini relevan ketika audit kita berdampak pada biaya audit yang akan kita lakukan. Jadi, 8 pertanyaan ini perlu kita ajukan sebelum kita memakai TABK. Kemudian untuk jenis TABK sendiri ada 2, yaitu TABK untuk menguji aplikasi dan TABK untuk menguji data. Dan masing-masing ada tekniknya. Untuk menguji aplikasi, ada data test, ada parallel simulation, ada integrated test facility. Sedangkan untuk menguji data, ada embedded audit modules, dan ada juga data file interrogation. Masing-masing akan dijelaskan. Untuk tes data, yaitu gunanya untuk mengkonfirmasi operasi program baru atau yang diubah atau program yang menghasilkan keluaran yang tidak mudah diprediksi atau direkonsiliasi dengan input. Sesuai namanya, sebenarnya ini mengetes aplikasi dengan data. Jadi untuk menguji dan verifikasi apa saja tes data itu. Yang pertama, menguji rutinitas validitas input. Kedua, untuk menguji kemampuan deteksi kesalahan. Yang ketiga, menguji pemrosesan logika dan perhitungan. Yang keempat, menguji keakuratan laporan. Jadi sebenarnya tes data seperti dibilang tadi, bahwa pada dasarnya adalah menguji aplikasi dengan data. Yang bisa kita lakukan antara lain menguji aplikasi dengan data buatan kita. Jadi misalnya kita ingin menghitung pajak. Kita masukkan penghasilan yang diproses oleh aplikasi. Aplikasi ini menghitung pajak benar enggak? Tentu saja kita akan menghitung secara manual. Kalau penghasilannya X, maka pajaknya Y. Dan ini akan kita bandingkan dengan output dari aplikasi. Apakah Y atau tidak? Kalau sama-sama Y, berarti aplikasinya benar. Keuntungan menggunakan teknik ini
antara lain membutuhkan pengetahuan teknis yang terbatas. Anda tak terlalu dibutuhkan mengenai cara membuat aplikasi. Jadi yang Anda lakukan adalah memasukkan data dummy. Lalu Anda hanya mengharapkan outputnya apa. Begitu mudahnya tes data ini. Dan keuntungan kedua adalah biasanya cukup mudah dioperasikan karena tinggal memasukkan data saja. Yang ketiga adalah membantu auditor mempelajari bagaimana sistem beroperasi. Itu tes data. Yang kedua, parallel simulation, yaitu untuk menghasilkan program independen untuk mensimulasikan bagian dari suatu aplikasi. Berbeda dengan tes data, yang Anda butuhkan sekarang lebih tinggi karena Anda diasumsikan bisa membuat aplikasi serupa. Jadi gambarnya dapat dilihat di sebelah kanan. Dari aplikasi, Anda memilih program tertentu yang mau diuji, kemudian outputnya bagaimana. Dan pada saat yang sama, Anda harus membuat program juga. Dan hasilnya ada dari program yang Anda buat. Kemudian kedua outputnya dibandingkan. Apakah sama dengan sistem aplikasi yang kita uji. Jadi sebagai contoh, Anda ingin membuktikan bahwa program penghitungan bunga berfungsi dengan baik. Tapi karena volume data yang terlalu tinggi, Anda tidak dapat melakukan ini dengan mudah. Makanya perlu parallel simulation. Anda dapat memutuskan bahwa menguji data yang nyata, real data, Anda harus menulis program penghitungan yang sesuai, menulis program sendiri. Kemudian jika Anda melakukan atau menjalankan program simulasi Anda terhadap file data sumber yang sama yang dikirimkan ke rangkaian perhitungan bunga operasional, Anda akan menghasilkan hasil yang sama. Ini tujuan dari parallel simulation. Jadi, membandingkan outputnya. Yang ketiga, integrated test facilities. Ini adalah teknik yang terkadang digunakan untuk mengaudit sistem aplikasi yang lebih kompleks. Ini menciptakan atau menyediakan fasilitas pengujian built-in melalui penciptaan departemen dummy atau cabang dalam sistem akuntansi normal. Mengingat cabang tes atau audit telah dibuat pada sistem, metode audit hampir sama dengan data uji atau tes data. Pada intinya, ini lebih luas pengujiannya. Jadi,
menguji aplikasi-aplikasi untuk satu fasilitas tertentu. Datanya menggunakan data yang sama, tetapi cabangnya kita buat sendiri. Kalau kita lihat di gambar, maka pada akhirnya kita akan membandingkan dari operasi yang real atau rutin dan dengan output dari ETF atau fasilitas yang kita buat. Kemudian kita bandingkan keduanya. Jadi tujuannya sama dengan tes data juga. Yang tadi dibilang lebih gampang, tapi ini lebih sulit. Nah, kemudian untuk menguji data, yang pertama adalah Embedded Audit Modules. Ini pada dasarnya adalah mengambil data untuk item tertentu. Dapat dilihat di gambar. Di sana Anda diminta untuk memonitor modul tertentu yang menghasilkan data yang Anda inginkan. Misalkan Anda menyeleksi item tertentu dengan kriteria yang Anda buat. Kemudian tujuannya adalah menghasilkan data yang akan kita bandingkan dengan laporan rutin, laporan real, dengan laporan yang kita buat. Laporannya sama enggak? Dan teknik ini pada umumnya digunakan untuk sistem komputer yang menangani volume data yang sangat tinggi. Ini adalah aplikasi audit yang secara permanen ada di dalam sistem pemrosesan utama. Jadi membutuhkan keahlian untuk bisa masuk dalam aplikasi klien. Modul audit tertanam untuk memeriksa setiap transaksi saat memasuki sistem. Setiap kali transaksi yang memenuhi kriteria seleksi, misalnya kita membuat seleksinya adalah yang di atas 1 miliar, itu akan dicatat sebelum transaksi diproses lebih lanjut. Maksudnya transaksi di atas 1 miliar tadi itu diambil oleh modul yang kita tanamkan dalam aplikasi klien. Kemudian value added di-scan atau dipindai secara berkala, dianalisis, dan laporan dicetak untuk ditindaklanjuti. Ini jenis Embedded Audit Modules. Kemudian yang terakhir, untuk mengecek data, ada namanya data file interrogation. Itu menggunakan perangkat lunak audit untuk meninjau informasi yang disimpan di dalam file komputer. Dan ini menggunakan kecepatan dan keandalan komputer untuk membantu kita, membantu Anda, untuk mengatasi volume data yang sangat besar. Ini dapat
memilih catatan yang sesuai dengan kriteria tertentu. Kemudian mencetak catatan yang dipilih untuk pemeriksaan terinci. Kemudian dapat mencetak total dan subtotal dari file akuntansi. Melaporkan konten filenya dengan stratifikasi, kemudian mencari transaksi yang rangkap, kemudian mencari celah yang berurutan atau gap, kemudian menyortir dan menggabungkan file dalam persiapan tes audit lainnya, dan memilih sampel secara statistik. Dan biasanya aplikasi yang digunakan untuk keperluan ini mencakup ACL, IDEA, Microsoft Access, dan Microsoft Excel.